Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub wa bifadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketika warisan jadi pemecah belah. Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala au kathura nasibam mafruḍa. Laki-laki mendapatkan bagian warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya. Perempuan pun mendapatkan bagian warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan Allah. Jelas dalam ayat ini Allah yang langsung menentukan berapa persen bagiannya. Ini berbeda dengan masalah ibadah yang lain. Ketika ibadah sholat, Allah hanya berfirman, aqimus sholat, nggak diurai. Sembahyang lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak diurai di Quran, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya tidak. Ketika Allah perintahkan wa'atuz zakah, keluarkan zakat. Uraiannya dalam hadis Rasul. Ketika Allah perintahkan walillahi ala nasi hijjul baiti manis tato ilai sabilan, perintah haji ke Baitullah, hanya garis besarnya saja. Rinciannya disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Allah perintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, umroh hanya garis besarnya dalam Al-Quran, rinciannya dalam hadis Rasul. Aneh tapi nyata, dalam masalah warisan langsung Allah uraikan. Anda lihat dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, laki-laki dapat warisan 2 kali lipat dari perempuan. Kalau punya anak perempuan semuanya 2 orang, apalagi lebih 2/3. Kalau anak perempuan seorang saja setengah harta warisan dari orang tuanya. Ibu bapak masing-masing mendapatkan 1/6. Kalau orang yang meninggal dunia meninggalkan anak. Kalau orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, ibu dapat 1/3. Kalau orang yang meninggal dunia punya saudara kandung, ibu dapat 1/6. Semuanya ini jelas dalam Al-Quran. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Tadi Abel bilang, tidak sedikit orang berebut warisan. Padahal yang dapat warisan saudara sekandung. Tidak sedikit kita lihat di masyarakat, gara-gara berebut warisan rela pergi ke pengadilan. Dibuka aib saudara kandungnya. Orang lain yang ngebelain dia, saudara kandungnya dihancurkan. Aibnya dibuka, dijelek-jelekin gara-gara berebut harta warisan. Tidak sedikit lihat di masyarakat, gara-gara berebut harta warisan saling bunuh, saling teluh, saling membuka aib. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip, ini manusia semuanya hubbud dunya. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yawaddu auduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti akan datang suatu saat di mana manusia serakah dengan dunia, lebih serakah di para orang-orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah diberikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih, karena Allah maha melihat dan maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Serakah manusia. Maaf, ternyata yang namanya keserakahan manusia ini bukan hanya orang yang tidak punya. Bahkan banyak orang yang sudah jadi pejabat, kaya raya, kekayaannya melimpah ruah, bahkan lebih serakah daripada saudaranya yang miskin. Tidak sedikit kita melihat, misalnya seorang anak laki-laki yang paling besar,
yang seharusnya melindungi saudara kandungnya, adik-adiknya, tapi dia yang nyerakahin harta warisan. Makanya sangat jelas dalam Al-Quran, siapa yang setengah, siapa yang seperempat, siapa yang seperdelapan, siapa yang sepertiga, siapa yang seperenam, siapa yang 2/3, semua sangat terinci dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Yang pertama, Allah tegakkan keadilan dalam kehidupan kita manusia. Yang kedua, menghindari orang-orang yang berbuat zolim. Karena walaupun saudara kandung banyak yang berbuat zolim dengan saudara kandungnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang yang dicurangi, yang lemah kondisinya, untuk mengadukan halnya, bahwa pembelaannya jelas-jelas di dalam Al-Quran sudah ada. Jadi tidak sedikit kita melihat di masyarakat kita berebut, marahan, gak bertegur sapa gara-gara warisan. Hubungan kekeluargaan jadi pecah gara-gara warisan. Harganya gak seberapa, tapi kenapa berantem? Maaf dalam tanda kutip, karena kerasukan setan, serakah dengan hubbud dunya. Hubbud dunya wa karohiyatul maut, karena mereka tergoda setan dari arah yang belakang. Mencintai dunia yang sangat berlebihan. Saya meminta kepada kita pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, jangan sampai kita terpecah belah kekeluargaan kita gara-gara harta yang tidak seberapa. Bukan kita sama orang tua kita sudah disekolahkan, dikuliahkan, dinikahkan, diberikan modal buat kehidupan. Kenapa harus berebut harta? Yuk, masing-masing jelas dalam Al-Quran pembagiannya. Jangan melenceng dari Al-Quran. Karena kita umat Islam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Jangan melenceng dari Al-Quran.